Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat berjumpa di Cahaya Ilahi Channel. Channel yang memberikan informasi seputar perkembangan dan keindahan Islam yang ada di Nusantara dan dunia. Informasi yang inspiratif, mengharukan, dan mengagumkan, serta informasi-informasi lain yang unik dan fenomenal terkait Islam dan keindahannya. Pemirsa, selamat bergabung bersama kami di channel Cahaya Ilahi. Semoga sajian Cahaya Ilahi dapat memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim dimanapun berada, semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya robbal alamin. Sobat muslim, ramainya makam Habib palsu di tanah air ini menjadikan umat muslim yang ada di Nusantara bertanya-tanya, ada apa dan kenapa begitu banyak makam-makam palsu para Habib tersebut? Baik sobat muslim, terkait dengan keberadaan makam-makam palsu tersebut, inilah sedikit pencerahan dari para kiai yang ada di Nusantara. Salah satu penjelasan yang disampaikan oleh Kiai NU yaitu Kiai Haji Imaduddin Usman berikut. Jadi luar biasa gayanya. Dan kalau kita teliti, nanti saya sedang menulis lagi sebuah kitab kronologi, kronik batalnya nasabah Alawi. Ini sudah 300 halaman. Nanti saya akan sampaikan bagaimana upaya-upaya mereka di dalam mengakali sejarah masa lalu untuk seperti yang mereka inginkan di hari ini. Gaya-gayanya dalam pemalsuan manuskrip, pemalsuan daripada sejarah, pemalsuan makam dan sebagainya. Sekarang dirubah. Untuk apa sih merubah sejarah, merubah makam? Untuk masa depan, bos. Untuk masa depan. Biar masa depan untuk keluarga ini tercatat sebagai orang-orang yang ikut di dalam memperjuangkan kemerdekaan. Makanya penting bagi mereka untuk mencantolkan dalam sejarah-sejarah 17 Agustus katanya Soekarno minta doa dulu sama Habib. Katanya bendera Indonesia merah putih itu ditentukan oleh Habib. Katanya Garuda Pancasila itu ditentukan oleh Habib. Katanya NU itu didirikan oleh salah satunya Habib. Dan sebagainya dan sebagainya. Nah terakhir ada sejarah harus diluruskan. Terima kasih Pak Yusuf. Sejarah memang harus diluruskan. Dan lihat orang Wonogiri kanan kiri, apakah ada makam-makam palsu yang sudah didirikan. Kalau orang situnya nggak tahu, tiba-tiba ada makam bermarga bukan marga orang Jawa, namanya bukan Jatiroso, Sokonegoro, Martojoyo, bukan begitu, tapi namanya Al-Anu, hancurkan saja. Kalau itu kemudian dibikin-bikin makam-makam keramat, kalau memang benar dia punya anak di situ, meninggal di situ, ya biarin aja. Tapi kalau dikeramatkan tiba-tiba di situ ada berita bahwa dulu ada Habib Anu dimakamkan di sini tahun 1500, hancurkan. Kenapa? Itu akan bisa merubah sejarah kita di masa yang akan datang. Hari ini Israel bisa kokoh di Palestina, di antaranya Israel menggunakan metodologi pembangunan makam palsu. Makam palsu dibangun di tanah-tanah Palestina, kemudian setelah itu makamnya dituakan, setelah dituakan kemudian makamnya itu diklaim sebagai makam bersejarah untuk sebagai legitimasi orang-orang Israel ada di Palestina, bahwa dulu leluhur kami sudah ada di sini. Ini buktinya makam-makam. Yang punya HP lihat, berbahasa Inggris namanya Middle S itunya webnya. Web Middle S itu sedang mengangkat tema reportase tentang makam-makam palsu di Israel hari ini.
300 makam palsu sudah dibangun oleh Israel untuk mengklaim sejarah-sejarah Palestina sebagai sejarah Israel. Tapi 300 makam palsu di Israel tidak ada apa-apanya. Karena kemarin dari Keraton Jogja ada yang ke rumah seorang Raden dari Jogja menginformasikan bahwa di Jogja saja 260 makam. Di Indonesia 3.000 makam. Mereka ini Alap-Alap Mataram dan teman-temannya itu sudah menghitung. Jadi dia nggak mikirin apa-apa. Sekarang mikirin makam palsu aja tuh Alap-Alap Mataram itu. Dan dia udah hitung katanya mencapai 3.000 makam palsu. Bagaimana orang masa lalu yang orangnya sedikit, sekarang makamnya sudah ada 3.000 dan semuanya jadi ulama besar. Padahal kita tidak pernah mendengar sejarah mereka sebagai ulama besar di masa lalu. Sementara ulama-ulama kita, Ki Ageng Giring, Kebo Kenongo, Joko Tingkir, Kiai Ageng Pemanahan, makamnya masih terbengkalai. Kita kemudian menjarahi orang yang sama sekali kita tidak tahu sejarahnya, perannya, jasanya untuk leluhur kita di masa yang akan datang, di masa lalu, dan untuk kita hari ini di masa sekarang, dan untuk keturunan kita di masa yang akan datang. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Muslim, mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan wawasan kepada kita dan senantiasa kita diberikan petunjuk-petunjuk kebaikan untuk menjalankan kebaikan tersebut. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih telah menyaksikan Cahaya Ilahi hari ini. Semoga tayangan kami bermanfaat dan terdapat hikmah di dalamnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. See you pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.